Jelaskan pemaparannya dari awal kita hanya melihat tayangan-tayangan video program-program Ramadan penuh cinta. Mungkin bisa dijelaskan sedikit persiapan dari SCTV menghadapi bulan Ramadan dan juga sekalian mungkin sedikit mengenai lorong waktu. Ramadan dan SCTV tentunya juga akan melakukan treatment spesial di Ramadan kali ini. Saya boleh cerita ya Ben ya untuk keseluruhan dulu bahwa Ramadan kali ini kita akan kalau boleh saya bagi dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah klaster di sahur ya. Di sahur kita akan menampilkan apa aja. Yang pertama sudah pasti para pencari Tuhan jilid 18. Ini tidak bisa dipisahkan dari SCTV. Dari benar-benar bagian dari Ramadan di SCTV itu selalu ada para pencari Tuhan. Ini nanti kita bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Jadi biar ada yang ditunggu nanti ya di sesi kedua. Kemudian, nah ini yang baru dan luar biasa. Kita seperti menembus lorong waktu ya. Menembus lorong waktu karena program ini diproduksi pertama ya Pak Haji ya, tayang di SCTV itu tahun 99, benar Pak Haji ya, kurang lebih. Jadi season 1 lorong waktu di tahun 99 dan kemudian season ke-6-nya terakhir tayang waktu itu adalah di tahun 2006. Nah, jadi ada 6 season yang alhamdulillah kita bawa ke lorong waktu di masa kini. Kita akan bawa suasana menjadi lebih baru, lebih fresh, lebih bagus tentunya. Nanti Pak Haji akan cerita apa sih yang bagusnya dan lebihnya dibanding yang sebelumnya. Nah, tentunya nggak perlu khawatir, pasti kalau Pak Haji ikut campur tangan di situ udah pasti luar biasa. Jadi dari sisi value, dari sisi production, dari sisi apapun pasti the best gitu. Nah itu yang spesial kita di tahun ini. Jadi kita merilis satu judul serial Ramadan baru yaitu Lorong Waktu. Dan ini sudah selesai ya Pak Haji ya, syuting produksinya bahkan sudah siap tayang di SCTV. Jadi patut kita tunggu bersama. Nah kemudian di sahur, masih di klaster sahur kita akan ada Mutiara Hati. Pak Quraish siap tadi sudah dicuplik kurang lebih potongan-potongan hikmah yang disampaikan oleh Pak Quraish siap. Kalau kita mendengarkan itu kan beliau sangat sejuk ya. Kita bisa meskipun pendek tapi sangat sejuk dan kita bisa menangkap dengan clear apa yang menjadi isi dari yang disampaikan dan harapannya itu bisa memberikan inspirasi pada kita semua masyarakat untuk bisa menjalankan sesuai dengan ajaran dan ketentuan agama Islam. Kemudian itu kurang lebih klaster di sahur. Kemudian klaster di berbuka. Apa sih yang akan kita tampilkan di berbuka? Jadi kita bisa mulai dari jam 3. Tadi lorong waktu yang tayang di pagi jam 4.20, kita akan tayangkan kembali di jam 3 sore. Kenapa? Ya, kita tentunya memberikan kesempatan bagi yang belum berkesempatan nonton di pagi hari. Kemudian juga untuk anak-anak, karena ini lorong waktu ini juga segmennya sangat luas ya, tidak hanya anak-anak tapi juga ada remaja dan dewasa, tapi tentunya anak-anak mempunyai porsi yang cukup besar di sini sehingga jam anak-anak yang ramah anak kita akan tampilkan kembali lorong waktu di jam 3 sore. Nah kemudian Mutiara Hati Pak Quraish siap tadi juga akan tampil, nanti kita tampilkan di menjelang asar. Jadi di samping menjelang subuh juga menjelang zuhur dan menjelang asar. Nah kemudian di menjelang berbuka kita akan tampilkan, tadi juga sudah disampaikan dalam VT, itu adalah Mengetuk Pintu Hati. Nah Mengetuk Pintu Hati ini mungkin umurnya yang paling panjang nih di antara program-program Ramadan kita ya. Jadi ini sudah 19 tahun ya Pak Haji ya. Kalau PPT itu 18 tahun ini, maka Mengetuk Pintu Hati itu sudah 19 tahun ya, atau season yang ke-19. Ini tentunya sebuah program menjelang berbuka yang sangat unik ya. Menurut saya tidak ditemuin di tempat lain, di TV-TV lain, hanya di SCTV karena dibuka oleh Pak Haji dengan kata-kata hikmah, kemudian ada fragmen dalam bentuk fragmen komedi yang dibawakan oleh para pencari Tuhan, dan kemudian di closingnya dengan tausiah yang mengupas hikmah di balik cerita itu oleh Ustadz Taufikur Rahman. Jadi sangat ringan tapi juga dalam karena dibalut dengan value-value agama yang disampaikan Pak Ustadz. Ya, tentunya nanti kita akan dengarkan Pak Ustadz dengan pantunnya ya, karena kebetulan nggak bisa hadir di hari ini, tapi pantunnya kita tunggu. Biasanya kalau Pak Ustadz Taufikur Rahman kan pantunnya yang luar biasa. Nggak pakai mikir. Nah, ini yang klaster di berbuka. Nah, kemudian yang di luar itu ada satu klaster lagi yang menyebar ya secara penayangan maupun jenis programnya. Jadi kalau tadi disebut FTV Ramadan yang sebelumnya kita tayang tiap hari, ini sebenarnya kita tayangkan juga tiap hari di
sebelum para pencari Tuhan, sebelum PPT. Jadi jam 1 malam itu kita tayangkan setiap hari. Terus kemudian yang fresh itu di setiap hari Jumat jam 10 pagi. Jadi kita tetap akan tayangkan setiap hari tapi di jam 1 malam. Terus kemudian yang freshnya di hari Jumat setiap jam 10 pagi. Kemudian ada lagi program news yang nanti Mas Riko Anggara, mana Mas Riko tadi? Oh iya, Mas Riko akan menyampaikan apa saja yang akan ditampilkan di konten news kita Liputan 6. Ada Ustadz menjawab tadi, kemudian ada ada galeri Ramadan, ada liputan mudik, ada sidang isbat 1 Ramadan dan 1 Syawal, dan juga yang lain. Nanti silahkan Mas Riko bisa mengupas lebih dalam. Nah, kemudian kita juga akan ada Gemar Ramadan. Gemar Ramadan ini perpaduan antara tausiah, terus kemudian entertainment dengan stand up comedy maupun lagu ya, yang nanti akan diselenggarakan tanggal 16 Maret pukul 22. Jadi di hari itu pagi sampai malam itu akan ada bazar, akan ada bazar ya, yang itu menjual kebutuhan-kebutuhan Lebaran, Ramadan, fashion, hijab dan seterusnya. Yang itu kita semua bisa datang ke sana untuk mendapatkan barang-barang yang bagus dengan harga yang murah. Terus kemudian malamnya kita ada tausiah Mama Dedeh dan juga dihibur oleh Setia band, dan kemudian ada Haddad Alwi yang mungkin udah lama kita nggak dengarkan beliau bernyanyi di TV gitu. Jadi nanti akan kita tayangkan di pukul 10 malam. Itu untuk Gemar Ramadan. Kemudian kami juga ada Cinta Anak Yatim, tadi udah disampaikan. Cinta Anak Yatim ini adalah sebuah ajakan untuk berdonasi bagi pemirsa SCTV untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada anak yatim yang membutuhkan. Jadi saat ini kita membuka periode donasi itu dari 1 Februari sampai nanti akhir Ramadan, tanggal 30 atau 31 Maret ya. Dan per hari ini sudah terkumpul sekitar 221 juta, alhamdulillah. Jadi kita juga sudah distribusikan ke 5 panti asuhan, ada di Aceh, ada di Bandung, ada di Cirebon, Bogor, dan Sumedang. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, dan tentunya semakin banyak yang menerima manfaatnya. Jadi kalau tahun lalu kita bisa mendapatkan kurang lebih 600 juta, harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak, dan bisa lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari situ. Itu kurang lebih kalau klaster yang lain. Di samping itu juga di Ramadan ini kita SCTV akan merefresh video azan SCTV. Kita ada 5 versi azan yang kita akan tayangkan. Yang pertama adalah versi Human Interest di Bandung. Nanti dengan ada story di situ yang sedang kita produksi ini di Bandung. Kemudian juga ada Bandung itu landscape dan landmark Bandung. Terus kemudian ada juga versi Santri Pilihan Bunda, video original itu menampilkan cast-nya. Terus kemudian ada versi Asmara Gen Z, ini yang sinetron yang lagi ngehits di kalangan anak muda ya, yang ditayangkan oleh SCTV. Dan kemudian satu lagi versi Mas Riko nih yang sedang membuat adalah versi news. Jadi Liputan 6 yang sedang meliput sebuah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia ya mungkin ya, atau di Asia Tenggara itu, di Saguling, di Waduk Cirata. Jadi itu kurang lebih 5 versi azan yang akan kita tayangkan mulai Ramadan tahun ini, dan setahun ke depan harapannya bisa memberikan inspirasi buat kita, di samping juga pertanda waktu sholat gitu ya. Kurang lebih itu, dan semoga di tahun ini kami seperti doa Pak Furais tadi bisa menemani ibadah pemirsa di bulan Ramadan, karena tahun lalu kami berhasil mencapai posisi nomor 1 selama bulan Ramadan dengan pencapaian luar biasa. PPT itu 24,8% audiensnya. Terus kemudian di sahur kita bisa total average itu 22%. Kemudian di Ramadan secara keseluruhan kita 15%. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini kita pun bisa ditonton semakin banyak, dan harapannya semakin banyak pula yang terinspirasi dari tayangan SCTV. Kurang lebih demikian, Ben. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya buat Bos Badar boleh. Tanda-tandanya bos kita bekerja dengan baik tuh bisa menjelaskan tanpa harus lihat contekan tuh. Keren ya. udah dibagusin juga Mas. Nggak nengok lo tadi hafal di luar kepala. Berarti emang udah kerjanya keras banget ya. Luar biasa Mas Badar. Sukses ya Mas. Apa? Kalau kita kan dibayar ya. Aja. Oke, berikutnya kita langsung ke Pak Haji Dedi. Mohon izin Pak Haji Dedi Miswar
boleh bercerita sedikit mengenai program Mengetuk Pintu Hati yang memang sudah setiap tahun kita saksikan dan setiap tahun hadir dengan problematika yang berbeda. Nah, tahun ini apakah hadir dengan yang baru karena setiap tahun sekarang masalah masyarakat Indonesia itu berbeda. Seperti apa mungkin ada gambaran program Mengetuk Pintu Hati di 1446 Hijriah Ramadan Penuh Cinta SCTV. Silakan Pak Haji Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai program Mengetuk Pintu Hati, saya kira sama saja seperti tahun-tahun lalu. Itu formatnya sama, ada pembukaan dengan beberapa kalimat hikmah, kemudian yang kedua dengan fragmen, ya, sebuah peristiwa yang sering kita lihat sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Ustadz Taufikur Rahman membahas hikmah di balik peristiwa tersebut. Saya kira formatnya cuma itu saja, dan itu sangat singkat sekali. Di yang pertama tadi, kalimat tadi cuma 15 detik. Mungkin sampai 20 detik paling lama. Yang kedua itu 1,5 sampai 2 menit fragmennya, dan juga ulasan dari fragmen tersebut oleh Ustadz Taufikur Rahman itu sekitar 2 menitan gitu. Ya sekitar 5 menit programnya. Oke, terima kasih Pak Haji Dedi. Tepuk tangan boleh buat Pak Haji Dedi Miswar. Walaupun cuma 15 detik, 2 menit, tapi memang masyarakat kita sekarang sudah terbiasa menyaksikan tontonan yang sangat singkat. Tapi kalau isinya padat dan mengena, insya Allah itu akan terus diingat, bahkan dibagi atau di-share ke teman-temannya. Dan untuk selanjutnya, selain program Mengetuk Pintu Hati, SCTV juga tetap menghadirkan signature program Tausiah Mutiara Hati bersama dengan Profesor Quraisy Shihab. Dan hari ini Profesor Quraisy Shihab belum dapat hadir bersama dengan kita semua. Tetapi beliau juga sudah menitipkan pesan untuk kita semua yang akan kita saksikan secara bersama-sama. Ini dia, Abi Quraisy Shihab, Mutiara Hati. Alhamdulillah, kita bersyukur memasuki bulan Ramadan. Selama ini SCTV menyajikan hal-hal uraian-uraian yang berkisar mengantar kita untuk melaksanakan bulan puasa ini dengan penuh cinta. Mudah-mudahan apa yang dipersembahkan ini betul-betul bermanfaat dan menjalin cinta kasih antara kita sesama manusia, sesama bangsa, dan sesama umat. Alhamdulillah, jika memang pemirsa SCTV menanti uraian-uraian yang disampaikan di SCTV ini, termasuk yang saya sampaikan, menantinya dengan penuh kesetiaan, maka itu adalah suatu kesyukuran, dan kesyukuran tersebut. Dan juga kita baru kedatangan salah satu guest lorong waktu, Mbak Dwi Ananda ya? Widi Dwi Nanda. Selamat datang, Kak Widi, selamat bergabung, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu sama Kepala Produksi Pemberitaan dan juga News Anchor Liputan 6 SCTV, ada Mas Riko Anggara. Mas Riko, apa kabar Mas? Hadir, baik Ben, apa kabar? Boleh langsung dijelaskan saja, ini dari redaksi News SCTV mempersiapkan 1446 Hijriah, Ramadan, Lebaran, itu seperti apa? Boleh cerita sedikit, mungkin juga ada pengalaman secara singkat meliput hari besar hari besar Idul Fitri pada saat keluarga berkumpul, tapi harus bekerja itu seperti apa? Sekalian menjelaskan tentang program dari redaksi News SCTV. Silakan Mas Riko. Terima kasih Ben. Buat kami kan tanggalan hitam semua ya. Jadi kayak buta warna, jadi nggak ada merah, tapi tetap bisa diatur-atur shiftnya. Kita akan memulai ini dengan sidang isbat 1 Ramadan. Oke. Sidang isbat 1 Ramadan tanggal 28 Februari itu adalah penentuan kapan puasa dimulai. Di pemberitaan astronomi, ahli astronom sudah bilang bahwa akan beda. Nah, di tanggal 28 itulah kita akan dengar konferensi pers dari Menteri Agama, dan kita akan breaking news di situ saat Menteri Agama mengumumkan kapan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya kayak biasanya kita penontonnya paling tinggi ya Mas, benar ya? Ngomong dikit boleh ya? Kita akan memulai dari situ. Kita breaking news, jadi kita akan tahu 1 Ramadan itu kapan, 1446 Hijriah, tanggal 28 Februari. Oke. Besoknya Ramadan Vibes di Liputan 6 dimulai dengan Galeri Ramadan. Jadi
kami punya jurnalis dari 38 yang ada di 38 provinsi. Itu sekarang tugas mereka adalah hunting, nyari tradisi, nyari sesuatu yang aneh, yang unik, yang bernilai berita untuk nanti dikemas oleh tim saya, produser, dan ditayangkan di Galeri Ramadan. Jadi di 38 provinsi udah nyebar tuh, dan sekarang udah dipetakan yang mana yang unik dan yang mana yang keren buat ditayangkan. Kami juga bekerja sama dengan PPI Dunia. Mereka tuh punya anggota di 65 negara. Jadi selama 30 hari kami meng-capture apa yang unik di negara-negara itu. Jadi PPI ini Persatuan Pemuda Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke. Jadi kita kerjasama dengan mereka, kami latih mereka untuk menjadi koresponden. Kemudian mereka akan mengirimkan sesuatu yang unik kayak ngabuburit di Suriah. Ngabuburit di Suriah Gimana tuh ya? gitu. Terus kayak takjil di Turki, di Kappadocia, ngabuburit di Kappadocia. Waduh, it's my dream, Mas. It's my dream, it's not yours gitu kan. Jadi hal-hal yang unik. Jadi nanti mereka akan kirimkan visual dan on cam. Kita kolaborasi dengan mereka. Itu di untuk mancanegaranya. Kalau misalkan di planet-planet lain bisa sih kita akan kirimkan juga, tapi kan kita belum bisa ya. Jadi dalam negeri dan mancanegara kita cover semuanya. Alien makan kolak tuh gimana gitu? Bisa. Oke. Setelah itu kita juga ada Ustaz Menjawab. Ustaz Menjawab adalah versi news agak sedikit komedi dari dialog Ustaz dan juga warga. Jadi pertanyaannya tuh yang umum banget. Kalau berenang kentut batal nggak? Berenang kentut batal nggak? Batal sih. Nggak tahu sih gue. Yang jelas sih keluar gelembung sih pasti. Wow, kok Anda paham? Oke. Hal-hal yang pertanyaan-pertanyaannya kayak yang itulah. Iya. Itu akan dijawab oleh ustaz yang kami kolaborasi dengan Cari Ustaz.id. Mereka adalah ustaz-ustaz yang kami paham betul bahwa konten dan konteks itu is the king, tapi kemasan juga penting. Oke. Jadi itu. Nah, habis dari situ kita masuk ke arus mudik. Kami mengirim tim ke banyak tempat untuk memantau titik mana yang macet, titik mana yang lancar, tolnya yang mahal yang mana, yang harus diisi tol penuh tuh yang mana dan lain-lain. Jadi suka kita lihat reporter nangis karena kangen sama keluarga, atau mungkin karena THR-nya baru turun, kita nggak tahu ya. Kalau di kita sih nggak ada isu THR dan lain-lain. Udah turun terharu makanya kan. Ya, jadi kita memantau di Jawa sudah pasti, Jawa, Tol Baru, Utara, Selatan, kita ke Sumatera, kita ke Timur juga. Kita mengirim satu reporter yang juga bintang iklan, yang juga model. Wow. Kita punya satu segmen namanya Mudik ala Nona. Jadi dia akan mudik entah kemana tapi ke timur. Karena kenapa timur? Karena timur itu penting juga buat dilihat, karena banyak banget orang yang mudik ke daerah sana. Itu mudik. Live report sudah pasti, itu di Liputan 6 pagi, Liputan 6 siang, dan live report yang kami hadirkan tentu saja live report yang tadi itu konten is a king, tapi kemasan juga penting. Jadi kita nggak yang berdiri aja live report, tapi kita cari sesuatu yang baru dan beda gitu. Mungkin informasi juga sedikit aja singkat, boleh dijelasin nggak? Konten news seperti apa yang masyarakat sekarang suka secara range besar ya, dari Gen Z sampai mungkin kayak kan Gen Z ya, yang di atas saya kan saya nggak tahu. Itu kayak gimana, boleh diceritain nggak? Seperti apa sih konten news yang disukai? Bukan dunia. Penontonnya itu udah berubah, tingkat fokus penontonnya itu udah berubah. Jadi kita menghadapi Gen Alpha, Gen Z, Baby Boomers, Millennials, dan lain-lain. Jadi, tapi karena kami news, kami punya kewajiban buat ngasih sesuatu yang insightful. Nah, kita punya satu segmen di Mudik itu juga namanya Iya Lagi. Nah, Iya Lagi itu Iya lagi. Apa lo? Iya, nadanya harus gitu, karena itu nada Gen Z dan Gen Alpha. Iya lagi. Jadi kita memadukan antara news yang penting, tapi how to-nya itu kan juga sesuatu yang penting. Kalau nggak dikemas dengan baik, akhirnya nggak ada yang nonton. Kita nggak mau, karena bagaimanapun juga nanti kalau nggak ada yang nonton, saya dimarahin sama Mas Banan. Kenapa sih datingnya lalalala gitu kan? Jadi itu yang sebetulnya kita cari. Menjawab pertanyaanmu adalah kita nyari angle. Jadi ketika ada macet, oh ya udah, bukan cuma macetnya, tapi kita nge-capture manusianya. Lu ketika macet gimana
ngapain, terus apa yang bisa kita lakukan supaya nggak kelamaan macetnya dan lain-lain. Artinya secara singkat sekarang variasi angle itu penting ya untuk menarik perhatian masyarakat walaupun dengan konten isu yang sama. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Tepuk tangan buat Mas Riko. Kita langsung menuju ke lorong waktu bersama dengan Pak Haji Deddy Wiswar. Pak Haji, boleh ngobrol lagi sedikit Pak Haji? Cerita sedikit terakhir diproduksi tahun 2006, betul Pak Haji? Iya, kalau nggak salah gitu. Hampir 20 tahun, hampir 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar berarti Pak Haji ya. Kenapa tahun ini harus lorong waktu muncul lagi? Ada alasan tertentu atau ada ilham dari mana? Pak Haji, bahwa lorong waktu 2025 harus tayang kembali. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya melihat di program reguler maupun Ramadan khususnya itu nggak ada lagi sinetron-sinetron yang mengangkat tema anak-anak, apalagi di bulan Ramadan. Karena itu saya berpikir kenapa nggak kita mulai mengangkat kembali tema anak-anak, karena lorong waktu dulu itu temanya anak-anak banget. Dan sekarang ini selain anak-anak, kami juga mengangkat tema anak remaja, ya, anak remaja dan juga orang-orang tua di dalamnya itu. Jadi tidak melulu hanya anak-anak, tapi ini makanya segmennya agak luas sekali ya, anak-anak, remaja dan juga orang tua, orang dewasa. Saya kira itu yang menurut saya kenapa mesti ada lorong waktu tahun ini. Karena kita lihat tema anak-anak di televisi kita cuma film karton import ya. Ada itu. Ya kan, artinya anak-anak kekurangan materi untuk tontonan mereka gitu. Karena itulah kami mencoba mengisi kekosongan tadi gitu. Tentu saja dengan dibenahi dengan pas tahun 2006 dengan sekarang teknologinya pasti jauh lebih bagus sekarang. Kita benahi dari segitunya sendiri. Kalau dulu Zidane-nya kan masih kecil tuh. Nah, ya, boleh tahu nggak Pak? Sekarang Zidane-nya udah jadi ustadz malah. Oh. Jadi ustadz. Dan kadang-kadang ya suka bercanda juga ya, songong juga gitu. Seperti Zidane lah tuh kan, gitu. Bangor juga kadang-kadang ngelawan Majusin juga kan ya. Tetap seperti itu dan muncul tokoh-tokoh baru ya. Antara lain ya yang dilihat sekarang ini. Buat penikmat atau penonton setianya lorong waktu, yang paling berbeda apa nih Pak Haji? Karena zaman 2006 teknologi belum seperti sekarang dan lorong waktu ada sedikit menyentuh teknologi. Ada nggak sedikit berbeda dengan lorong waktu yang kita akan saksikan nanti di tahun ini? Iya jelas, karena memang ya, teknologi waktu itu memang jauh dibandingkan dengan sekarang ya. Dulu kita bangun semacam lab pengiriman itu ya real dan dibandingin kalau dilihat sekarang ya kayak apa tuh, kayak kotak sabun misalnya. Sekarang kita udah bisa dengan green screen dan CGI gitu. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa lorong waktu ya. Selanjutnya kita ngobrol sama Mas Tito Kurnianto. Apakah ada di sini? Oh, Mas Tito. Sebagai sutradara lorong waktu, kali ini aktor-aktornya, ensemble cast-nya ada yang dewasa, ada yang anak-anak juga. Boleh cerita sedikit dari konsep penyutradaraan Mas Tito sendiri untuk bisa mengenalkan lorong waktu di tahun yang berjenjangnya hampir 2 dekade itu seperti apa? Dan secara perubahan tokoh-tokoh Zidane tadi Pak Haji bilang dulu masih kecil sekarang sudah menjadi ustadz. Mas Tito sendiri mengkonsepkan secara penyutradaraan seperti apa lorong waktu ini di tahun ini? Ya, sebetulnya ada beban karena sudah dari tahun 2006, bagaimana caranya kita hadirkan dengan visualisasi atau konsep penyutradaraan lorong waktu di zaman sekarang gitu kan. Oke. Artinya segmennya tadi yang kayak Pak Haji bilang sudah lebih luas, ada segmen anak-anak, remaja dan orang tua. Tapi kita dari saya pribadi tetap mencoba menghadirkan originalitas anak-anaknya. Jadi misalnya mereka mau bercanda, tertawa, bahkan mereka berantem, ya tetap dengan konsep anak-anak sendiri. Sementara untuk segmen romance-nya anak muda, kita tetap kemas dengan bagaimana supaya tetap kelihatan greget, tapi tetap ada unsur ciri khas citra sinema yang tetap tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Seperti itu kan. Artinya secara emosi ini penuh nanti akan ada romance yang mungkin sedikit, ada rasa-rasa itu emosi yang timbul di penonton, ada sisi islaminya juga, ada sentuhan emosional seperti itu ya, kekayaan atau richness dari lorong waktu ini ya. Betul. Wow, nice. Yang pasti secara visual juga
akan berbeda dengan yang 2006 yang lalu. Sekarang lebih kekinian dan kayak kita bisa lihat nanti labnya pun lebih canggih, betul. Wah, luar biasa, keren banget. Kita saksikan nanti lorong waktu bersama-sama. Saya kita ngobrol sama para pemeran. Yang pertama ada Mikdad Adausi sebagai Zidane. Cari-cari. Siap Mas Ben. Mikdad, salam kenal Mikdad. Ya. Ini karakter Zidane kan sudah melekat di Betul. penonton setianya lorong waktu Betul. waktu kecil. Lo sendiri begitu tahu akan memerankan Zidane di lorong waktu yang tahun ini seperti apa? Pertama tahu itu sebenarnya kayak dreams come true ya, karena saya itu sebenarnya penggemar berat lorong waktu dan penggemar berat Zidane, tokoh Zidane waktu itu. Karena kalau dilihat kayaknya umurnya sama. Gitu. Dulu tuh ngefans banget sama Zidane, selalu nonton gitu ya. Pas waktu ditawarin buat lorong waktu tuh sebenarnya nggak expect buat jadi Zidane gitu. Yang penting Pak Haji, udahlah saya jadi apa juga mau karena emang saking pengennya gitu lorong waktu ini. Terus pas dikabarin jadi Zidane, pertama beban karena ini adalah sebuah apa ya, serial legendaris ya yang semua orang kayaknya udah tahu gitu. Tapi karena saking semangatnya pas baca skripnya tuh udah saking antusias, excited banget, jadi seneng banget belajarnya juga, terus apalagi sama Pak Haji Deddy Mizwar sama teman-teman senior yang ngebimbing kita. Jadi kayak syutingnya juga fun, kayak di rumah aja gitu. Jadi dibantu sama teman-teman yang lain. Gak perlu merasa beban sih, ini hanya sinetron yang diproduseri sama Haji Deddy Mizwar dan ya ini merupakan program unggulan banget. Makanya itu dia. Santai aja. Beban banget bro. Bismillah. Bismillah. Semuanya kalau ikhlas jalannya biasanya insya Allah lancar ya. Amin amin, mohon doanya. Amin. Terima kasih Mikdad. Selanjutnya kita ngobrol sama Inara Azalea Ramadania yang akan berperan sebagai Cantika. Halo. Apa kabar? Baik. Inara boleh ceritakan sedikit mungkin yang kamu tahu peran yang kamu perankan Cantika sama proses syutingnya seperti apa sayang? Terlalu berat ya, gue harus turunin lagi. Inara, nggak perlu ya. Inara, waktu syuting repot nggak kamu? Kesulitan nggak waktu syuting kemarin? Enggak, senang aja. Senang, happy aja. Ada yang kamu paling ingat nggak selama proses syuting? Makanannya mungkin. Ada yang galak nggak? Ada yang galak nggak? Sama teman-teman syuting sama Pak Haji. Enak ya, semuanya aman ya. Kamu sudah nonton? Walaupun kita belum nonton, kamu sendiri sudah nonton belum? Udah. Kamu puas gak sama penampilan kamu sebagai Cantika di situ? Puas. Puas ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya juga senang nonton kamu ya. Iya. Tepuk tangan dong untuk Inara. Terima kasih. Selanjutnya kita ngobrol dengan Baiti Syagaf sebagai Tamara dan Renaga Tahir sebagai Alvin. Mana Baiti? Oh, Baiti. Baiti. Oh, hai Baiti. Halo. Renaga. Halo. Ini katanya kalian di sini nanti kalau tadi Mas Tito bilang ada romansnya, kalian nih katanya nanti akan menjalankan peran romansa di sini. Betul. Di dunia nyatanya katanya ada di sini. Apa itu? Mungkin ladies first dulu. Baiti mungkin ceritakan peran kamu di Lorong Waktu itu seperti apa dan proses syuting dan pada saat kamu tahu akan memerankan tokoh ini di serial Lorong Waktu ini seperti apa perasaan kamu? Aku di Lorong Waktu menjadi Tamara dan Tamara ini sahabat dari kecilnya Zidane. Oh, oke. Setelah dewasa ya itu ya ada bumbu-bumbunya ya, romance-nya di situ. Untuk proses syutingnya ya happy dan suatu kehormatan juga, kebanggaan aku juga karena ini tontonan aku waktu kecil juga kebetulan. Oh. Ya jadi sama kayak Kamidat lah, kurang lebih sama kok. Senang ya? Happy banget. Oh, kamu teman kecilnya Zidane, tapi katanya mungkin nanti romansnya gitu. Saya baca cinta segitiga di sini. Iya ya betul banget. Kalian harus nonton sih. Thank you Pak Iti. Rana boleh ceritakan sedikit perannya sebagai Alvin? Oke, saya Renaga Tahir berperan sebagai Alvin yang dimana itu Alvin ini adalah pacarnya dari Tamara yang sebenarnya kalau dibilang zaman sekarang tuh karakternya lebih kayak cowok red flag ya. Tapi akhirnya dirubah karena kehadiran Tamara dan dibantu juga oleh Zidane. Jadi green flag ya, yang tadi red flag jadi green flag gitu. Untuk proses syutingnya sih seru ya, sangat-sangat kayak
happy dan merasa pulang lagi ke rumah, karena kan pertama saya terjun di dunia acting itu dari PPT 17 gitu. Jadi kayak merasa I'm home lagi gitu, seperti itu. Walaupun dengan judul yang berbeda karena memang sebelumnya di PPT Jilid 16 ya. Betul. Pisah dong sama Cupi, Dobleng sama. Iya, makanya sebenarnya kesel ini. Ini makanya band dibubarin tuh karena nggak diajak gitu. Makanya jadi thank you. Wah, kalau diceritanya red flag dirubah jadi green flag. Kalau aslinya apa? Artinya white flag ya, bendera putih. Iya, bendera putih lah. Abu-abu ya. Abu-abu. Thank you Rena, tepuk tangan dong Rena dan juga Mbak Iti. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam. Wah, perannya semakin dewasa nih. Perannya ibu tunggal dari Cantika. Iya betul. Nanti dia akan ditempel lagi ya sama Mas Agus ya, Iya. yang berperan sebagai Jardin. Iya. Ini spoiler semua nih, gimana sih? Gimana Ini sih? sinopsisnya. Tunggu ya. Mbak Tika, Iya. lo sendiri gimana nih? Main di salah satu serial legendaris Lorong Waktu, perasaan lo seperti apa? Terus pendekatan lo dengan tokohnya seperti apa? Dan secara tokoh juga sekarang sudah semakin mature ya Tika ya? Iya betul. Soal sih. Jadi kan dari awal itu aku memang awal karir ini dari Citra Sinema ya. Dan setelah melanglang buana ke stasiun TV lain mungkin, terus sekarang harus kembali lagi ke Citra Sinema dan bisa main di Lorong Waktu itu sebuah kayak kebanggaan juga sih. Dan akhirnya bermain sangat serius karena ketika aku bilang aduh ini serius banget ya untuk sinetron, terus kata Pak Sutradara ini bukan sinetron, ini Lorong Waktu. Jadi secara kualitas ya oke lah, ya harus wajib nonton banget ini. Iya. Ini sebagai seorang pemeran, sebagai seorang aktor, aktris teman-teman, mungkin Dika bisa nambahin pada saat kita baca sebuah skrip terus akhirnya kita bermain untuk jangka waktu yang panjang karena ini serial gitu kan. Kadang-kadang tokoh tuh melekat dan pada saat selesai syuting kita sulit berpisah kan. Iya betul. Membaca atau memainkan peran-peran dalam skenario-nya Pak Haji Deddy Miswar tuh pernah nggak ada yang melekat sampai merubah cara pandang seorang Tika Berdamani terhadap hidup? Ada sih, contohnya ini aja deh, Lorong Waktu ini saya ngerasa sebagai Najwa itu bagaimana cerminan seorang ibu yang mendahulukan kebahagiaan anak dan cita-cita anak ketimbang perasaan sendiri gitu, ketimbang kebutuhannya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang aku kan suka merasa ketika menjadi ibu itu, aduh aku tuh kayak ini biasalah banyak lah sekarang kan keluhan-keluhan sebagai ibu gitu ya. Cuma pikir setelah baca skenario-nya, Masya Allah, bisa ya sebenarnya ibu nih kayak begini gitu. Jadi untuk pemain ada hikmahnya nih, semoga yang nonton juga dapat hikmahnya. Amin. Memang itu tujuannya. Kalau kita memerankan, insya Allah yang nonton juga bisa kena ya. Oke, mungkin yang lain aku nggak bisa ngobrol satu persatu, tapi boleh memperkenalkan tokohnya dari kanan ke kiri. Mungkin dari satu-satu. Kita harus persingkat waktu karena ini PPT sebentar lagi mau naik juga nih. Lebih kayak supporter bola soalnya daripada kayak ini rusuh. Nah, mana gini deh. Silakan. Saya Ramdan berperan sebagai Arjuna. Siap. Arjuna itu singkat sedikit dia adalah awalnya sih gue gak percaya ketika orang kasih, Mas jadi Arjuna ya? Hah? Arjuna. Lu gak ada yang lebih ganteng dari gue bilang. Dari Kasabani kayak tapi begitu saya ngobrol sama Pak Haji, lu Arjuna banget katanya. Oh ya udah. Kalau Pak Haji yang bilang gitu, gue langsung percaya ya? Iya. Kalau cewek-cewek bilang lu apa? Ya bisa jadi gue Petruk ya. Oke, terima kasih banyak. Geser sedikit mungkin yang berperan lagi. Adik kecil di sebelahnya Baiti. Nama aku Abian, aku berperan jadi Adul. Sebelah kirinya Adul ada siapa? Nama aku Akila, aku berperan sebagai Bella. Di belakang Kak Widi berperan sama tokohnya sedikit, itu siapa dan apa dia? Saya Widi Binanda berperan sebagai Linda. Linda ini adalah istri yang malang sebenarnya karena boleh berdiri Kak? Oke. Kak Widi, oke. Jadi Linda ini seorang istri yang malang nasibnya karena suaminya adalah seorang penjudi online. Tapi alhamdulillahnya saya ikut. Bertemu dengan Zidan dan geng masjid ya, alhamdulillah jadi taubat lah ibaratnya. Lu baik banget kayaknya lu di sini lu ya. Iya, di sini baik banget pokoknya. Sekali. Iya, pokoknya gitulah. Kalau Pak Haji bilang, "Widi di sini
kamu jadi Linda harus merepet. Jadi ngomongnya kayaknya nggak ada jeda gitu. Terus aja satu nafas mulu. Nggak usah acting lah pokoknya ya. Alhamdulillah saya aslinya agak begitu sih. Thank you Kak Widi. Sama-sama. Sebelahnya? Nama aku Bintang Pratama. Bintang. Rohim. Rohim. Oke, tenang ya. Nama asli siapa? Iya Mas Ben, nama asli. Boleh berdiri nggak apa-apa? Biar kelihatan. Ya Allah. Lu soleh di sini nggak boleh ngatain orang. In karakter Ya, terus dong. nama asli Muhammad Irfan Siagian. Oke. Biasa dipanggil Boy. Boy. Kan Irfan Siagian panggil Boy. Oke. Kalau di sini di lorong waktu berperan sebagai Prabu. Prabu. Siapa Prabu itu? Prabu itu temannya Alvin. Konfliknya itu masalah duit. Gak kelihatan kok orangnya, nggak mungkin ya. Iya, pokoknya konfliknya nggak jauh-jauh dari persoalan urusan ekonomi. Oh, urusan ekonomi ya. Terima kasih Boy, tepuk tangan dong. Dari saudara tuanya yaitu para pencari Tuhan dari segi rating dan juga tidak hanya itu dari segi makna dan arti dan misi mengapa serial-serial dari Demi Gisela Citra Cinema diproduksi dan ditayangkan untuk masyarakat Indonesia. Oke, cukup, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Lorong Waktu.